Selamat pagi, shalom, selamat subuh buat kita hari ini. Ketemu lagi dalam acara Wisdom in the Morning. Kita mengambil dari kitab Amsal 16 ayat 11. Kita berdoa sebelumnya. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang kau berikan. Kami boleh bersama umat-Mu, boleh belajar tentang kebenaran Amsal, kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati, menerangi kami, supaya apa yang kami bicarakan sungguh-sungguh berasal dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, Amsal 16 ayat 11 saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan dalam pundi-pundi adalah buatannya. Amsal 16 ini adalah Amsal yang luar biasa. Setiap hari kita bicara Amsal yang luar biasa, karena ini adalah firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dituliskan, yang diperoleh oleh Raja Salomo ketika dia menjadi raja. Dan Tuhan mengatakan tidak ada hikmat marifat yang lebih daripada Raja Salomo. Dikatakan timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Timbangan dan neraca adalah kepunyaan Tuhan. Timbangan apa? Kalau timbangan seperti ini, saya tunjukkan kepada saudara. Ini ada angkanya. Ketika kita timbang, ada angkanya. Itu sudah fix, saudara. Tapi dalam kalimat Tuhan, itu tergantung Tuhan. Boleh bagi manusia tidak adil, tapi bagi Tuhan beda. Keadilan Tuhan adalah keadilan yang absolut. Segala batu timbangan ada di dalam pundi-pundi. Artinya, pundi-pundi batu itu bisa besar, bisa kecil. Tergantung pedagangnya menaruh batu yang mana. Itu bisa mengurangi beratnya. Tapi dikatakan timbangan dan isinya adalah Tuhan. Pundi-pundi yang berisi batu itu adalah tentang hati kita. Itu yang saya tangkap. Hati kita bagaimana, itu menentukan sikap kita kemudian. Amin. Bagi manusia kacamatanya beda. Dikatakan kaya, miskin, cakap atau kurang, itu menentukan sikap kita pada seseorang. Tapi dikatakan oleh Tuhan, hujan, matahari kuberikan kepada siapapun. Itu keadilanku. Jadi kacamata adalah kacamatanya Tuhan. Amin. Saya mau bersaksi tentang bagaimana keadilan, ya. Beberapa tahun yang silam, dan kami sering pergi melalui pelayanan doa ke Singapura, ke Malaysia untuk berdoa buat orang sakit. Dan suatu ketika kami ditelepon seseorang malam-malam, hari-hari Minggu, bahwa dia di Malaysia mau dioperasi besok pagi Senin. Jadi minta tolong agar datang. Lalu tanpa pikir panjang saya telepon istri saya, lalu saya bilang, mau berangkat ke Malaysia. Saudara tahu bahwa kami sebagai hamba Tuhan tidak terbiasa, jaranglah punya uang yang siap untuk hal seperti itu. Tapi kita katakan, oke, berangkat, karena itu menyangkut nyawa. Lalu kemudian kita minta tolong, di mana cari tiketnya, di mana belinya, bagaimana tukar ringgitnya. Lalu dikatakan, oh boleh kita beli sekalian. Nanti oke, boleh beli dahulu, kan nanti saya ganti. Karena saya tahu persis bahwa saya tidak mau membebani orang itu. Nah, kemudian setelah berjalan lalu sampai di Malaysia, lalu kita berdoa puasa, di sana berdoa puasa, dan puji Tuhan orang itu sembuh karena kuasa Tuhan. Nah, ketika kita sampai di sana, ketika ibu sampai di sana, puasa Ester, lalu pergi ke mall untuk buka puasa, dan di situ dia mendapatkan sedikit rezeki dari ada transfer dari jemaat sekitar 2 juta, lalu dia beli semacam baju sweater buat anak, kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah itu semua sukacita dan pulang ke Jakarta. Saudara tahu, setelah beberapa bulan kemudian saya dapat dapat pertanyaan dari seorang ibu. Dikatakan, Pak, saya dengar Bapak sering menyusahkan orang, kira-kira begitu, saudaraku. Menyusahkan apa ya? Pernah ke Malaysia? Oh iya, saya sering beberapa kali ke sana untuk menyusahkan mereka karena ongkosnya segala macam katanya dibebankan kepada mereka. Seingat saya nggak ada lah. Kalau orang itu mengajak biasanya sediakan tiket. Tapi kalau orang itu tidak punya, biasanya kami akan membayar sendiri. Termasuk ke Medan, ke Papua, atau kemana saja. Atau bahkan terakhir ke Manado, itu kita sendiri. Oleh karena itu saya coba cari-cari di buku catatan saya. Saya lihat WA-nya ada, nomor rekeningnya ada, transfernya melalui BNI ada. Jadi saya lega, aduh, ternyata itu tidak benar. Tapi akibat daripada ucapan tadi,
bahwa kita menyusahkan orang itu rasanya tidak benar, dan itu membuat keretakan di berbagai sendi-sendi dalam hubungan antara teman, antara saudara, tidak adil, saudaraku. Rasanya kita udah mengeluarkan uang, udah berpuasa, dan Tuhan sembuhkan, itu kan ajaib, dan itu Tuhan. Tapi Tuhan mendidik kita untuk tidak sakit hati, untuk kembali merajut hubungan, kembali melayani. Dan itu puluhan tahun, dan sekarang saya rasakan lebih baik dan lebih baik lagi. Kita tidak boleh larut dalam sakit hati, saudara. Kita tidak boleh menimbang-nimbang, oh saya keluarkan ini, saya sudah menolong, sudah. Tidak boleh, saudara. Amin. Lebih tegas lagi dalam Alkitab kita ini. Kita belajar dari Alkitab ini. Itu tadi kesaksian saya sebagai hamba Tuhan. Dan banyak lagi, tapi yang paling bagus adalah Alkitab kita. Di dalam Matius 20 ayat 1, itu perumpamaan tentang orang yang bekerja di ladang Tuhan, di ladang anggur milik Tuhan. Nah, pertanyaannya waktu itu, siapa yang mau bekerja? Oke. Apa yang mau dikerjakan ini? Berapa upahnya? $1 satu hari, saudara. Ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 5. Tapi ketika di dalam ayat 13 dikatakan pada sore hari jam 6 pemilik kebun anggur membayarkan $1. Tapi di ayat 13 dikatakan mereka komplain, Tuhan tidak adil. Yang masuk jam 8 $1, saya 1 dinar. Yang masuk jam 12 1 dinar. Yang masuk jam 5 1 dinar, cuma kerja 1 jam. Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, ayat 13, ambillah bagianmu. Lalu kemudian dikatakan, aku bebas mempergunakan milikku. Mau saya kasih $1, mau saya kasih berapa, itu aku. Perjanjian kita kan $1. Tuhan mengatakan, itu anugerah. Itu bicara soal kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan, mau dikasih berapa, tergantung yang memberi. Soal kaya miskin itu Tuhan. Bagaimana saudara berbuat, Tuhan yang berhak memberinya. Itu keadilan Tuhan. Jadi jangan cemburu sama orang kaya. Dikatakan di dalam Matius 20 ayat 15, aku bebas mempergunakan hakku, milikku. Mengapa murahan hatiku kamu cemburu, kamu marah? Itu tadi soal memberi. Soal hukuman, soal sakit, bagaimana firman Tuhan? Mari kita baca di Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub seorang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Tapi dikatakan di ayat 13, anak laki-laki dan perempuan sedang bersenang, lalu lembu sedang membajak, tapi tiba-tiba datang malapetaka dari seberang lautan, dan semuanya mati. Di ayat 18 dan 19, selagi anak-anak Tuhan Ayub sedang berpesta, ada angin datang dari seberang lautan, dan kemudian dikatakan apa? Anak-anak perempuan dan laki-laki mati semua. Betapa tidak adilnya sebenarnya. Tetapi Ayub mengatakan apa? Dalam Amsal 34 ayat 12, Ayub mengatakan apa? Engkau Allah yang maha kuasa, sungguh engkau adil. Engkau maha adil, kata Ayub. Padahal semuanya hilang, dia orang baik. Dia tidak layak dihukum, tapi Ayub mengatakan Allah tetap adil. Itu yang dikatakan Amsal, bahwa segala keadilan, bahkan juga neraca, itu milik Tuhan. Keadilan yang kita bicarakan tadi, itulah keadilan Tuhan. Kita tidak bisa komplain, saudara. Kita tidak bisa menuntut apa yang ada di hadapan kita. Dikatakan itu adalah ujian, suka-suka Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, wah nggak bisa, itu Tuhan tidak adil, nggak manusiawi. Tuhanlah yang menentukan keadilan itu. Oleh karena itu mari belajar, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka hati kita. Lihat pembukuan, lihat catatan yang lalu. Kalau dia tidak bayar, kalau dia tidak bisa berbalas budi apa yang telah kita berikan, pernah kita sekolah, pernah kita tolong, dan sekarang dia lupa. Jangan khawatir, saudara. Upahmu besar di surga. Dan lupakan, kalau dia masih punya catatan yang belum membayar, telepon dia, WA dia. Kalau dia sudah tidak bisa mampu bayar, ampuni. Ini tahun Yobel, tahun pengampunan, tahun penghapusan hutang. Tuhan, aku memberkati dia, aku memberkati dia, Tuhan berkati. Itu sebenarnya sesungguhnya berkat bahkan melimpah. Itu yang dikatakan Amsal, bahwa keadilan Tuhan adalah sempurna dan absolut. Dan
diberkati Tuhan. Kita sudah mendengarkan Amsal tentang neraca dan kebenaran, keadilan adalah milik Tuhan. Kita mendengarkan juga bahwa terserah Tuhan mau kita dikasih apa. Seperti orang bekerja di kebun anggur Tuhan. Terserah Tuhan. Ketika seperti Ayub, mau sakit, mau sehat, Tuhan yang punya. Tuhan tidak pernah tidak hadir, kata Ayub. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara, dimanapun saudara berada dalam keadaan. Dikatakan di dalam itu tadi, neraca keadilan adalah milik Tuhan, bahkan batu yang di dalam pundi-pundi, rezeki yang di hati kita, semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, dan mohon bantuan untuk share dan like. Itu akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi rema di hati dan pikiran kami. Dan setiap orang yang mendengarkannya, biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk mengampuni, untuk menghapuskan segala hutang piutang, bahkan mengampuni segala yang bersalah. Dan hari ini biarlah damai sejahtera, kemenangan dan sorak-sorai dari para malaikat menjadi bagian kami, dan kami dimenangkan, dan sembuhkan kami dari segala kuasa sejahat, bahkan sakit penyakit. Tuhan tolong kami terlebih daripada ancaman pandemi COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu, dan kami serahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.